masuk ke acara selanjutnya, yakni opening speech dan perkenalan serta sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu langsung saja kita undang bersama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyati wal kiram, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak WD 1, Bapak Dr. Mustafa. Ya, karena ini acaranya ada dua ya di atas, beliau sedang di atas. Yang saya hormati Bapak Ibu WD 2, Profesor Dr. Casmini, silahkan berdiri Ibu. Ya, beliau bidang keahliannya adalah psikologi ya, dan menjadi dosen tetap di bimbingan konseling Islam S1 dan S2. Yang saya hormati Bapak Dr. Hatma Indra Jaya, silakan berdiri Pak, biar Bapak Ibu kenal ya, karena nanti akan bersama putra-putri Bapak Ibu sekalian selama 3,5 tahun atau 4 tahun, jangan lama-lama ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala Prodi Torik ya, sebentar lagi akan maju. Ini mudah-mudahan mohon sampun doa dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, oh ya, selanjutnya Ibu Abidah. Bu Abidah silakan berdiri.
Ya, copot masker, beliau tidak pernah lepas dari masker. Sangat bagus sekali beliau itu. Menjaga kesehatan luar biasa. Tapi kita karena tidak prinsipnya sekarang sedang tidak di Jakarta, boleh mencopot masker. Kalau di Jakarta sekarang diharapkan memakai masker karena polusi sudah tidak terlalu baik bagi masyarakat Jakarta. Ada lagi ya? Dari Kaprodi dan Sekprodi ada yang belum saya sebut. Yang saya banggakan dan yang saya cintai dari PT IPD. Itu aku juga kasih tahu. PT IPD akan menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang sistem informasi akademik ya dan segala hal, dan Bapak Ibu bisa mengakses sehingga Bapak Ibu nanti mengetahui perkembangan putra-putri dari Bapak Ibu sekalian walaupun tidak diberitahu oleh putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Dan nanti kami juga akan memberikan nomor kontak dari Kaprodi dan Sekprodi untuk menanyakan segala sesuatunya tentang perkembangan putra-putri dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang belum saya kenalkan ya? Oh ya, yang belum saya kenalkan, yang tadi jadi MC itu adalah mahasiswa kita yang sekarang bekerja di TVRI. Jadi banyak sekali nanti alumni-alumni yang alumni dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ada lagi kabak ketua panitia Pak Choi, Pak Choi, dan yang berdiri dengan tegap ini Pak Aris, ya. Kemudian ada Pak Habib. Sebelahnya Pak Habib siapa ya? Enggak kelihatan. Oh iya, dari PT IPD juga. Alhamdulillahirabbil alamin, saya mengucapkan syukur kehadirat Allah karena bisa mengundang Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang kami inginkan itu 478 bisa hadir semua, tetapi saya melihat juga di Zoom 57 orang ya, 55 lah, 55 orang bisa hadir. Yang konfirmasi kepada kami ya sekitar 147 yang akan hadir, baik lewat Zoom, online maupun yang hadir di sini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi selama 6 tahun ini, kalau tadi disebutkan itu sudah berusia 52 tahun. Jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini sudah berusia 52 tahun, kalau dekannya itu sudah berganti kira-kira 15 ya, 15 dekan. Dalam 6 tahun ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk animo, terutama 3 tahun belakangan ini, animo mahasiswa yang masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini tercatat nomor 3 ya, nomor 3 di UIN Sunan Kalijaga ya. Kalau tahun ini yang mendaftar itu sejumlah 11.000, sebentar saya biar tidak salah, 11.715 pendaftar. Kita berikan aplaus untuk kita bersama. Dan yang bisa ditampung oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu hanya ada 498. Ya, 498. Sehingga memang ada variasi ya, ada prodi yang 1:50, 1:30, 1 tapi kalau kita buat rata-rata 1:23. Saya kira kita berikan aplaus untuk kita bersama karena putra dari Bapak Ibu sekalian telah memenangkan pertarungan ya, pertarungan yang sangat sengit ini untuk masuk di kampus kita tercinta ini. Jadi mengalahkan, kalau 498 mengalahkan 11.700-an lah ya, orang yang tidak bisa diterima di Fakultas Dakwah
dan komunikasi. Saya kira ini perlu kita syukuri bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah berkali-kali disampaikan dalam profil ya. Sebetulnya ya yang ada dalam profil itu ya, yang Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Akreditasi prodi itu menjadi sangat penting sekarang. Orang kalau bertanya akreditasi prodinya, dan alhamdulillah kita 5 prodi, baik itu BKI, KPI, PMI, IKS, dan MD itu sudah tersertifikasi internasional dan terakreditasi internasional. Kita berikan aplaus untuk kita bersama. Saya kira ini dukungan yang sangat besar dari mahasiswa, dari orang tua, dan juga dari dosen dan juga dari tenaga pendidik. Tidak mudah untuk bisa sertifikasi internasional AUNQIE dan juga sangat sulit untuk terakreditasi FIBA-A. Kalau yang secara nasional ini akreditasinya semua A dan kita akan konversi untuk menjadi unggul ya. Ya, jadi 5 prodi ini ya, 5 prodi ini kita termasuk sedikit prodinya dibandingkan dengan fakultas yang lain karena menggabungkan antara misalnya pendidikan dengan ilmu-ilmu murni. Tapi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini hanya ada 5 prodi. Karena sedikitnya ruangan yang tersedia dan sejak awal ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah ada 3 prodi S2, 3 prodi S2 yaitu prodi KPI, prodi BKI, dan prodi PMI yang besok kita akan melakukan hal yang sama seperti halnya di lantai atas itu, yaitu sosialisasi pembelajaran. Karena sangat kita mengetahui dari jumlah mahasiswa baru di S2 ini sekitar 70% itu dari luar Jawa ya, dari luar Jawa. Saya kira ini merupakan hal yang menggembirakan bagi kita sebagai pengelola. Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan kalau tadi di lagu himne UIN Sunan Kalijaga ini ada core values yang menjadi kekuatan, kita katakan sebagai kekuatan dari FDK ya, sebagai core values-nya ini adalah integrasi dan interkoneksi. Ini saya kira merupakan ruh ya dari pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita mencoba untuk menurunkan semua keilmuan, keislaman, keindonesiaan itu tidak la ta'arud, kira-kira seperti itu, tidak bertentangan. Makanya kita mengikuti integrasi dan interkoneksi. Dalam teori besarnya memang ada dalam teori ya ada narasi bahwa apakah Islam dan ilmu pengetahuan itu bertentangan. Dalam narasi teori memang ada 4. Pertama itu yang bahwa integrasi dan interkoneksi tidak dimungkinkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian narasi yang kedua itu bisa dilakukan saling menyapa antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu adalah yang kita ikuti ini. Ya, yang bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu la tata'arud bainahuma, tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Untuk itu teks-teks yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis, mencoba dengan sekuat tenaga, kemampuan dan keilmuan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, mencoba untuk diintegrasikan dan diinterkoneksikan. Dan ini sesuai dengan apa yang ada dalam ruh dari ajaran agama itu sendiri. Begitu juga tentang keindonesiaan, NKRI dan seterusnya, kita mengambil bahwa integrasi keilmuan juga dan integrasi kolaborasi juga antara Islam, kebinekaan dan keindonesiaan. Saya kira ini
standpoint yang akan dikembangkan, tidak hanya standpoint yang akan sebagai standpoint dan akan dikembangkan dan akan terus dikuatkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kedua Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua perlu juga diketahui bahwa sistem belajar di perguruan tinggi dimanapun sekarang di Indonesia ini sudah mengikuti sistem baru yang disebut dengan MBKM, yang nanti mungkin Bapak Ibu sekalian ketika saya nggak tahu ini Bapak Ibu ada di Jogja atau yang dari luar Jogja, tadi ada yang dari Jember juga hadir tadi ya, dari tempat yang lain juga mungkin hadir di luar Jogja, tetapi sistem pembelajaran sekarang ini sudah berubah. Mohon nanti yang terutama orang tuanya yang ada di Jogja untuk bisa memahami dan memberikan keleluasaan ya kepada putra putrinya, karena tidak persis seperti pulang jam 7 kemudian jam 1 pulang lagi ke rumah, itu mungkin tidak. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh prodi yang baik itu intra maupun ekstra, karena di prodi-prodi juga sudah banyak pusat studinya yang nanti akan sangat membutuhkan dan dibutuhkan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem belajarnya dari sistem belajar yang dulu ketika siswa, sekarang mahasiswa, dan juga mungkin nanti mereka aktif di berbagai pusat studi, bahkan juga aktif di ekstra organisasi kampus dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara mahasiswa mengekspresikan, katakanlah begitu, beberapa kemampuan-kemampuannya. Jadi mohon nanti untuk dukungannya, tetapi tetap menjadi dimonitor ya Bapak Ibu sekalian ya. Terutama sistem belajarnya yang nanti akan dijelaskan oleh PT IPD. Dan yang terakhir nanti yang akan menjadi penting bahwa pembelajaran yang dikembangkan di sini adalah pembelajaran juga tentang soft skill ya, bagaimana komunikasi. Mungkin nanti mahasiswa-mahasiswi akan diajarkan bagaimana seperti bisa Mbak Nukma ya. Karena mahasiswa-mahasiswi kita Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan sebagai rasa tahadus bin nikmah ya, seperti itu. Baik itu dosen-dosennya ya yang sekarang sedang berbicara di atas ini adalah mereka-mereka yang memiliki alumni dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kebetulan sukses gitu ya, sukses kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan. Ada yang baru pulang PhD dari Kanada, S2-nya di Inggris, S3-nya di McGill University. Kemudian ada pembicara satunya itu kita sebut sama Miftahul Khair, Niko namanya. Saya kira Bapak Ibu juga ada yang kenal ya di antara yang ada di sini, yaitu Galang ya. Galang, tetapi isinya itu dakwah. Sebagai asisten dari Gus Muafiq ya, kalau tidak salah, tapi dia sudah mendalangi berbagai cerita-cerita, terutama tentang Sunan Kalijaga dan kemudian Wali Songo dan seterusnya. Saya kira karena ini merupakan bagian dari materi-materi yang juga disampaikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang terakhir saya mohon sambung doa kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya kampus kita kalau dilihat secara sepintas ini memang sudah lengkap ya, sudah lengkap. Tetapi kami masih memiliki mimpi-mimpi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami akan membangun kampus di Pajangan ya, Pajangan. Tapi tidak mohon dengan hormat, kami mohon doanya saja, tidak mohon sumbangan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kami pernah tahun berapa ya, kami mencoba untuk UKT plus 1 juta itu di demo. Mahasiswa UIN itu ahli demo Bapak Ibu sekalian. Itu kita minta 1 juta di demo luar biasa. Tapi alhamdulillah karena
demo dari mahasiswa, kemudian kami berusaha sekuat tenaga. Akhirnya sekarang 87 hektar ya Pak. Ya Pak, Hah? 71 hektar sudah lunas. Dan insya Allah kami kemarin bertemu dengan DPR dan seterusnya, insya Allah akan dibantu. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau kami dalam UKT itu tinggi itu UKT terendah di dunia Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk dibandingkan jangan dengan IAIN, STAIN, jangan ya, tetapi dibandingkan dengan fasilitas yang ada ini ya. Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau dihitung secara keuangan, sebetulnya bagian dari biaya perguruan tinggi per unit mahasiswa itu sekitar 38 sampai 40 juta setiap semester. Tapi Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang UKT 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi maksimal ya kira-kira 5 juta dan seterusnya. Tapi unit cost masing-masing mahasiswa itu adalah 38 sampai 40 juta Mas. Ribu ya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf jika karena sesuatu dan lain hal permohonan pengiriman UKT yang memang ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian belum diterima ya. Dari sekian ratus ini kami bisa menerima mungkin hanya 20, 30 gitu ya. Kemarin ada sekitar 170 mahasiswa yang ingin dengan bermacam-macam alasannya. Salah satu alasannya karena orang tua saya sedang titik-titik, sedang titik-titik itu apa gitu. Rupanya ya sedang ada masalah, bapak ibunya banyak lucu-lucu itu ditulis itu. Dan banyak juga yang menghadap ke saya ya. Jadi kalau memang itu masih bisa dan rasional memang bisa diturunkan. Tapi mohon maaf dan itu hitung-hitung sumbangan Bapak Ibu sekalian kepada UIN Sunan Kalijaga. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu dari putra-putri Bapak Ibu sekalian bermanfaat, bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Harapan kita seperti itu saja ya Bapak Ibu sekalian, ilmunya bermanfaat, bisa lidinihi wali-wali sehingga bisa membahagiakan orang tua. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Nanti ada prodi-prodi yang ingin menyampaikan beberapa visi dan apa yang ada misalnya seperti SKS dan seterusnya. Ini kalau bisa Bapak Ibu memang harus tahu ya tentang hal ini semua. Paling tidak kita bisa memonitor lah perkembangan anak kita dan anak-anak kita ya. Saya kira itu wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang barusan memberikan kata sambutan dan juga perkenalan terkait dengan seputar kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita langsung saja menuju pelayaran kita selanjutnya, yakni informasi penggunaan tentang sistem informasi akademik oleh wali mahasiswa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Adi Irawan Eskom. Dan langsung saja kepada Mas Adi Irawan Eskom untuk kita persilahkan memberikan penjelasannya terkait dengan informasi penggunaan sistem informasi oleh wali mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu dari dakwah. Kami akan mencoba menerangkan tentang sistem informasi akademik yang ada di UIN Sunan Kalijaga, Bapak Ibu. Jadi proses perkuliahan yang ada di UIN Sunan Kalijaga itu sudah
menggunakan sistem Bapak Ibu. Jadi nanti ketika putra putri kita itu nanti masuk ke UIN ya, segala proses akademik itu akan terjadi dan juga tersimpan datanya secara sistem ya, secara sistem. Jadi proses dari awal ketika Bapak Ibu nanti masuk ya, kemudian siswa-siswi, kemudian putra-putri Bapak Ibu sudah masuk ke UIN ya, segala aktivitasnya itu akan tercatat secara sistemik ya di sistem yang kita miliki. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adi Wirawan Bapak Ibu, saya dari PT IPD ya, berbeda dengan yang ada di dakwah ya. Kalau di dakwah ada yang namanya PPPD ya. Tetapi di UIN ada unit yang berbeda, namanya adalah PTIPD. Baik, jadi rangkaian yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian dari yang sebelumnya ada proses pendaftaran, kemudian diterima, baru sekarang prosesnya adalah menjadi mahasiswa, ya, menjadi mahasiswa. Nanti kalau prosesnya sudah selesai, dia selesai menjadi mahasiswa, yang insya Allah tadi seperti yang disampaikan Prof. Matumah ya, maksimal 3,5 tahun saja Bapak Ibu ya, tidak usah lama-lama ya, sudah selesai nanti segera masuk ke jenjang yang berikutnya, ya ini adalah menjadi alumni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah di sistem yang kita punya setidaknya ada 4 buah item Bapak Ibu yang perlu diperhatikan terutama oleh Bapak Ibu sekalian ya, terutama oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, item itu apa? Yang pertama adalah pembayaran Bapak Ibu. Ya, pembayaran. Nah, mengapa pembayaran ini penting? Karena ketika seorang calon mahasiswa itu diterima dan dia harus masuk ke sistem, maka dimulai dengan proses pembayaran. Oke. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya proses pembayaran ini belum berjalan, ya, dalam hal ini tiap semester Bapak Ibu biasanya nanti akan dimintai oleh putra-putrinya untuk membayar yang namanya UKT, ya, uang kuliah tunggal. Nah, nanti kalau uang kuliah tunggalnya ini tidak terbayarkan, ya, nanti tidak bisa untuk mengambil kelas, ya, tidak bisa mengambil kelas. Artinya tidak bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya. Yang artinya nanti tidak bisa aktif lagi ya, tidak bisa aktif masuk ke sistem, begitu juga tidak bisa aktif masuk ke dalam proses perkuliahan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya proses pembayarannya ini sudah tidak masalah, nanti kita akan masuk ke item yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu cermati juga, ya, yang namanya perkuliahan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah mensupport ya, atau istilahnya sudah memberikan pembayaran uang kuliah tunggal, ya, Bapak Ibu sudah merasa mengusahakan yang terbaik bagi putra putrinya untuk melakukan pembayaran proses UKT. Tetapi item yang kedua ini terlupakan ya, yang namanya perkuliahan ya. Karena sebagai orang tua mungkin kita perlu yang namanya bertanya begitu ya, kemudian kita menanyakan progres perkuliahannya seperti apa ya. Jangan sampai nanti lepas ya, kita merasa sudah berusaha semaksimalnya, tetapi karena kita kurang kontrol, putra-putri kita menjadi tidak terpantau ya proses perkuliahannya. Nah, ini ada di sistem yang kita kembangkan di UIN Sunan Kalijaga ya, yang namanya perkuliahan. Nah, nanti untuk item yang ketiga ini juga perlu pencermatan dari Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai karena terlalu asik kuliah ya, kemudian lupa untuk goalnya ya, untuk tujuannya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya nanti ada yang namanya tugas akhir ya. Jangan sampai perkuliahannya karena mungkin saking senangnya di UIN begitu, jadi lama kuliah terus lewat dari 3,5 tahun belum selesai gitu ya. Lupa yang namanya ujian tugas akhir juga harus diselesaikan ya. Nah, kemudian nanti untuk item yang keempat Bapak Ibu ada yang namanya proses yudisium. Jadi ketika tugas akhir sudah dikerjakan, kemudian proses untuk munakosah sudah dikerjakan, nanti ada tahap selanjutnya yang namanya yudisium. Nah, yudisium ini adalah proses untuk menentukan apakah putra-putri Bapak Ibu itu layak untuk lulus dari UIN Sunan Kalijaga ataukah tidak. Oke. Nah, setidaknya ada 4 ini yang mungkin perlu dicermati dan juga perlu pantauan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi
gerbang masuk ke UIN sudah jalan ya, artinya sudah masuk tahap untuk masuk ke UIN Sunan Kalijaga, tetapi harus ada pantauan dari kita bersama, termasuk pantauan dari Bapak Ibu semuanya dengan putra-putrinya masing-masing. Nah, untuk menjembatani 4 item tadi, kita punya aplikasi Bapak Ibu ya, namanya adalah academic.uin-suka.ac.id ya. Bapak Ibu bisa langsung melakukan akses ke alamat tersebut, bisa dibuka di browsernya ya, atau dibuka di HP-nya masing-masing. Kalau misalnya ada kendala, mungkin bisa ditanyakan juga ke putra-putrinya ya, misalnya suruh membukakan, tolong dibukakan alamat academic.uin-suka.ac.id. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke sana ya, nanti akan dibagikan dari dakwah untuk akun supaya Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi tersebut. Nah, mengapa perlu masuk ke aplikasi tersebut? Karena Bapak Ibu nanti bisa memantau ya. Yang dipantau apa saja? Yang dipantau misalnya perkuliahannya. Kemudian apalagi misalnya dipantau kehadirannya. Kemudian apalagi yang dipantau misalnya pembayarannya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengirimkan uang, tapi ternyata, mohon maaf kalau misalnya semoga tidak ya, uangnya itu tidak segera dibayarkan untuk membayar UKT. Ya. Nah, apalagi yang kita akan coba lihat di bagian aplikasi akademik ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi akademik, nanti mungkin ada proses mengirimkan akunnya ya. Kita sudah kirimkan ke dakwah untuk akun Bapak Ibu ya, akun untuk masuk ke aplikasi. Nanti Bapak Ibu bisa coba untuk masuk ke aplikasinya, kemudian nanti bisa dilihat di sana ada beberapa menu ya, ada data pribadi ya, kemudian yang tadi sempat saya sampaikan tentang pembayaran. Nah, kemudian ada perkuliahan ya, ada perkuliahan. Kemudian ada nanti yang namanya yudisium dan juga wisuda. Nah, untuk di bagian pembayaran Bapak Ibu, biasanya dari UIN ya, itu akan melakukan penagihan di tiap semester. Ya, penagihan di tiap semester. Nah, kalau misalnya untuk tagihannya itu sudah ada, gitu ya. Kalau tagihannya sudah ada, maka Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dari UKT. Nah, pembayarannya kita sudah bekerja sama setidaknya dengan 5 buah bank, ya ada Mandiri, BNI, BRI, BSI, Bukopin, BTN, BPD, dan beberapa bank yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembayaran. Ya. Nah, pembayarannya di mana? Apakah harus ke Jogja? Ternyata tidak ya. Bapak Ibu bisa langsung melakukan bayarnya misalnya di tempat Bapak Ibu masing-masing tanpa perlu datang ke Jogja, bisa langsung melakukan pembayaran. Nah, nominalnya ini bisa Bapak Ibu, nanti nominalnya bisa Bapak Ibu lihat di bagian pembayaran. Itu kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk ke halaman aplikasi akademik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, berikutnya nanti di aplikasi yang kita punya ya di UIN, nanti ada informasi tentang perkuliahan, termasuk di sana ada informasi tentang dosen-dosen yang mengampu putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti ada mata kuliahnya, ya mata kuliah yang ada di UIN ya, di prodi Bapak Ibu semua ya putra-putrinya, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti ada informasi tentang jadwal yang diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti bisa dipantau juga kira-kira perkuliahan anak-anak kita itu di UIN di hari apa saja, kemudian di jam berapa saja, nanti Bapak Ibu juga bisa memantau. Ya, nanti jika bisa kontrol misalnya ada agenda keluarga, juga bisa cek juga di bagian akademik kira-kira bentrok tidak dengan aktivitas perkuliahan putra-putri kita. Nah, nanti juga bisa dilihat tentang KHS dari putra-putri Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai sudah kuliah beberapa semester, tapi Bapak Ibu mungkin terlupa untuk melihat ya IPK anak-anak itu kemudian mata kuliah yang sudah diambil apa saja begitu ya. Kemudian SKS yang sudah diambil berapa ya. Jadi perlu tetap kita pantau. Nah, kemudian presensi Bapak Ibu, ya presensi ini juga perlu kita perhatikan juga ya.
Jangan sampai kita merasa sudah berusaha mensupport putra-putri kita, tetapi mungkin presensinya ada yang terlampau banyak bolosnya, gitu ya, terlampau banyak bolosnya. Nah ini juga perlu kita kontrol ya, jangan sampai siapa menjadi putra-putri kita karena merasa jauh dari orang tua, merasa tidak terkontrol, akhirnya presensinya banyak yang bolong. Di sistem yang sama, ini kita juga lengkapi dengan yang namanya beasiswa, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti juga bisa lihat kesempatan-kesempatan beasiswa yang ada di UIN. Ya. Biasanya kalau untuk mahasiswa baru ada yang namanya beasiswa bidik misi atau beasiswa KIP. Ya. Nanti ada syarat-syaratnya, misalnya syarat ekonomi, ya, kemudian syarat untuk keluarga itu harus dipenuhi. Nah, nanti salah satunya contohnya kalau kita pakai yang beasiswa KIP ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di tiap semesternya. Misalnya untuk tiap semester paling tidak IPK-nya 3,5, ya. Kemudian ada syarat-syarat yang lain, misalnya tidak boleh menikah dulu selama perkuliahan, ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Dan ini kesempatan mungkin Bapak Ibu juga bisa kontrol ada apa saja yang nanti tentunya akan membantu finansial ya dalam proses perkuliahan. Nah ini yang berikutnya tentang ujian tugas akhir tadi yang sempat saya sampaikan. Jadi jangan sampai selalu asik kuliahnya sampai lupa yang namanya tugas akhir. Kemudian yang berikutnya sebelum nanti lulus ada proses yang namanya yudisium, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada proses yang namanya wisuda. Nanti setelah yudisium masuk ya artinya sudah lolos untuk proses wisudanya. Nanti ada proses namanya wisuda. Item ini yang perlu Bapak Ibu cermati nanti kalau misalnya masuk ke aplikasi dari UIN Sunan Kalijaga untuk akunnya mungkin akan bisa berangsur dikirimkan ke alamat Bapak Ibu entah email atau entah lewat surat ulang tahun nanti dari Fakultas Dakwah. Jadi ada pembayaran, perkuliahan, kemudian ujian tugas akhir, kemudian yang terakhir adalah yudisium. Kemudian untuk channel dari kontak yang bisa Ibu ikuti ya, ada Twitter, ada YouTube, kemudian ada telepon dari Fakultas Dakwah, emailnya juga ada, kemudian ada WhatsApp-nya ya. Saya kira itu dari kami dari BPIP selaku unit yang mengurusi tentang sistem yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke pelayaran selanjutnya yakni panel session dari Prodi S1 yang nanti akan dipaparkan oleh kepala prodinya atau subprodinya terkait dengan apa itu isi dari prodinya masing-masing dan setiap waktu 5 menit untuk presentasi. Untuk itu langsung saja kepada yang ingin dan langsung saja untuk Bapak Ibu dosen mewakili prodinya masing-masing untuk maju ke depan memberikan presentasinya. Ya, dan nanti untuk sesi tanya jawab setelah Bapak Ibu dosen memberikan presentasinya, baru nanti Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, baik langsung saja yang ingin memaparkan hasil presentasinya dari prodi mana dulu nih? Atensi dulu nih Pak. Ya, baik. Kalau gitu dari DKI terlebih dahulu untuk mempresentasikan seperti apa sih isi dari prodi DKI supaya nanti Bapak Ibu wali mahasiswa bisa lebih mantap lagi mengkuliahkan putra-putrinya di prodi DKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang monggo silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa rahmatullah. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi
Fakultas Dakwah, tidak perlu saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali mahasiswa baru di seluruh Nusantara, alhamdulillah. Semoga keberkahan menyertai kita semuanya. Amin. Sekilas saja Bapak Ibu, karena waktu yang disediakan untuk kami sangat singkat, hanya 5 menit ya. Tadi sudah dikenalkan singkat. Saya selaku yang ditugasi untuk mengelola prodi bimbingan dan konseling Islam. Nama saya Slamet. Prodi BKI, alhamdulillah pada saat ini mengelola prodi ada 3 kelas ya, setiap angkatan. Untuk tahun ini yang registrasi sebagai mahasiswa baru ada 90 berapa ya kemarin? 6 ya, 96. Alhamdulillah ini menjadi 3 kelas, masing-masing sekitar 30 mahasiswa. Dalam pengalaman kami bahwa prodi BKI ini setiap angkatan mahasiswa mampu menyelesaikan studi termasuk yang tercepat Bapak Ibu dengan masa studi ada 3 tahun 3 bulan, jadi tidak sampai 3,5 tahun, dan ini menjadi prodi yang tercepat, sering menyabet juara di fakultas. Untuk itu ya semoga nanti bisa terus dipertahankan, karena kita antar prodi selalu berkompetisi, mana yang tercepat ya, begitu. Dan bobot SKS-nya ini sebesar 146 SKS, dan itu adalah bobot SKS yang bisa dikatakan pas gitu ya, karena minimal 144 ya, 144 SKS. Tahun ini Prodi BKI melakukan kerjasama sebagaimana dalam kurikulum NBKM. Kita bekerjasama dengan antar perguruan tinggi, bahkan juga dengan luar negeri, yang baru kita lakukan dengan Malaysia. Misalnya saat ini kita melakukan praktek pengalaman lapangan atau PKL atau PPL dengan UIN Mataram. Kita pertukaran mahasiswa, dan siang kemarin dari UIN Mataram mahasiswanya sudah sampai di Jogja pelaksanaan PPL. Kita juga bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar di Jakarta, juga PPL pertukaran mahasiswa, dan dalam waktu dekat pemberangkatan mahasiswa PPL ke Malaysia itu. Dan tadi sudah disinggung dari Ibu Dekan bahwa kita sudah terakreditasi internasional FIBA yang dalam proses konversi akreditasi unggul. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa BKI profil lulusnya adalah menyiapkan para konselor di semua lini ya, di antara ada di dunia pendidikan, di mungkin juga di Kementerian Agama ada yang namanya KUA atau BP4, juga bisa di rumah sakit sebagai rohaniwan penyuluh agama, kemudian di panti rehabilitasi seperti juga ada di Jinsos itu melalui rehabilitasi remaja dan wanita, BNN dan sejenisnya. Kemudian menjadi trainer sekaligus juga penyuluh agama. Salah satu alumni dari BKI yang
bertugas ataupun mengabdi di BKI sendiri, yaitu yang tadi sebagai wakil dekan 2 ya Bapak Casmini, itu adalah alumni BKI. Dan hal-hal yang nantinya mungkin akan dikomunikasikan kepada kami di Prodi BKI, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Prodi sewaktu-waktu. Dan setiap mahasiswa, Bapak Ibu, itu akan memiliki yang namanya dosen pembimbing akademik, yang itu nantinya akan senantiasa memberikan bantuan untuk ya konsultasi kepada putra-putri Bapak Ibu selama masa studi berjalan. Jadi ketika misal Bapak Ibu mengakses SIA itu tadi ya, ada hal-hal yang belum jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ke dosen pembimbing akademiknya. Itu silakan. Dan itu Bapak Ibu bertanya kepada putra-putrinya. Ibu kamu siapa? Nah, begitu. Nanti Bapak Ibu bisa memperoleh nomornya. Karena beberapa hal itu sering terjadi ya, ada mahasiswa yang mengalami hal-hal tertentu, ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi ataupun mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing akademiknya. Ini bisa kaitan dengan masalah akademik maupun non-akademik Bapak Ibu. Silakan, itu nanti kami selalu membuka diri untuk menanggapi. Sekitar itu Bapak Ibu, sekilas ya, karena hanya 5 menit ya, mungkin sudah lebih malah ya. Terima kasih, ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Salma selaku yang mewakili dari Prodi BKI yang tadi sudah memaparkan seperti apa sih nanti prospek kerja yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi lulusan dari Bimbingan Konseling Islam gitu. Dan langsung saja kita berikan waktu untuk Kak Nana dari topiknya ya. Tapi itu bahasa wakil Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para wakil dekannya yang saat ini sudah ketimpa jadwal di lantai atas, Bapak Ibu semuanya, untuk mengisi juga untuk mahasiswa-mahasiswi baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi Sekrodi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, baik itu Kaprodi yang paling sepuh adalah BKI, yang Kaprodi Manajemen Dakwah yang biasanya sering melakukan sertifikasi haji, terus Kaprodi PMI dan Kaprodi IKS. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu wali mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nanang Miswar Hasim. Biasanya mahasiswa-mahasiswi manggil saya bukan sebutan Pak, tapi Mas. Biar nggak apa-apa, yang penting saya masih muda, walaupun usianya sudah tua. Jiwanya masih muda. Kebetulan di tahun 2020 saya dikasih amanah dan tanggung jawab untuk mengelola prodi KPI. KPI itu apa sih singkatannya? KPI adalah Komunikasi dan Penyiaran Islam. Merupakan prodi di Fakultas Dakwah yang beberapa tahun memiliki peringkat peminat terbanyak di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hampir 5 tahun. Kita merupakan prodi yang diminati dan terbesar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kementerian Agama Indonesia. Kalau BKI tadi adalah
prestasinya adalah lulus tepat waktu, tapi prestasi Prodi KPI adalah tidak tepat waktu. Akan tetapi sebelum lulus banyak mahasiswa kita yang sudah bekerja. Itu keunggulan kita. Makanya karena banyak mahasiswa sebelum tugas akhir sudah lulus kerja, kita kebingungan. Karena mahasiswa malas mengerjakan tugas akhir. Nah, ini menjadi tantangan kita dan mohon Bapak Ibu semuanya nanti ketika sudah menginjak pada semester 7 atau semester 8, minta tolong Bapak, anak-anak Bapak Ibu yang masuk di Prodi KPI diingatkan. Jangan mikir uang terus, tapi mikir lulusan diluluskan gitu. Disentil Bu ini, disentil. Karena kita juga capek Bu itu. Capek ingatin hampir setiap catur bulan, terus itu selalu mengingatkan dan kita sudah bentuk kelompok, terus kita diskusikan monitoring dan tetap saja ada proyek Pak, ya wis karepmu lah. Yang penting tanggung jawabmu kepada orang tua nggak gitu. Itu memang kayak gitu Bapak Ibu semuanya yang menjadi kendala di kita. Prodi KPI itu merupakan prodi kedua dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maksudnya yang tertua. Jadi dulu sejarah KPI itu tidak akan lepas dengan sejarah Fakultas Dakwah. Karena Fakultas Dakwah dulu juga lahir dari rahim Fakultas Suluddin, ada dua jurusan yaitu PPAT dan yang satunya BKI itu. BKI adalah melakukan proses dakwah untuk masyarakat Islam. Akan tetapi KPI adalah melakukan proses dakwah masyarakat yang di luar masyarakat Islam. Dulu seperti itu. Kemudian bergantinya zaman, bergantinya peradaban, beralihlah bahwa teknologi, kita mengenal teknologi, ada televisi, ada radio, dan sebagainya. Kalau dulu KPI lebih konsen pada kajian retorika. Karena apa? Karena dulu kita mengenal dari sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu. Terus karena ada radio, kita kajiannya di retorika. Kemudian ada televisi, ada media sosial dan sebagainya, ada media online, ada media cetak dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita berpikir bahwa menjadi seorang dai itu tidak harus berbicara di depan publik. Akan tetapi melakukan dakwah itu bisa melakukan di semua media, baik itu dalam bentuk tulisan maupun program acara maupun televisi. Akhirnya kita memilih profil lulusan Prodi KPI itu ada dua, yaitu broadcasting sama jurnalistik. Jadi kita punya nilai plus dibanding dengan prodi komunikasi yang ada di luar UIN. Plusnya adalah bahwa menjadi seorang dai yang juga punya profesi sebagai seorang jurnalis dan juga mempunyai profesi sebagai seorang broadcaster atau penyiar televisi. Seperti itu Bu. Keinginan Prodi KPI ke depan seperti itu. Harapannya bahwa dunia televisi kita, dunia media sosial kita, dunia media online kita, dunia media cetak kita dipenuhi oleh alumni KPI yang mereka menyajikan berita, informasi, konten yang memang punya nuansa dakwah. Dalam konteks ini adalah mengingatkan kepada kebaikan. Seperti itu. Itu Prodi KPI. Di Prodi KPI itu ada 152 SKS. Jadi sama dengan prodi-prodi yang lain, masa studi di Prodi KPI itu 4 tahun. Lebih cepat ada 3,5 tahun juga, 3,5 tahun juga ada yang lebih cepat. Jadi masa studi maksimal 4 tahun. Akan tetapi karena nyantai-nyantainya, karena sudah banyak yang dapat proyek dan sebagainya, bergeser ini menjadi 7 tahun. Jadi 7 tahun itu dalam undang-undang, peraturan dalam undang-undang masa studi S1 maksimal itu 7 tahun. Cuti dan tidak cuti itu 7 tahun. Itu perlu diingat. Jadi kalau sudah 7 tahun, mohon maaf, kita punya sistem nanti kita akan ke DO sendiri. Nah, kita kalau DO biasanya teman-teman bukan DO, kita pindahkan saja. Walaupun kuliahnya DO, tapi nanti ijazahnya alma-mater gitu. Karena untuk menyelamatkan dari DO itu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Tapi saya berharap sekali Bapak Ibu semuanya nanti mampu mengingatkan anak-anaknya, putra-putrinya, itu semester itu loh, Bu. Dan akhirnya dikerjakan loh. Karena apa? Ya karena untuk memberikan motivasi itu tidak sekedar tanggung jawab kita sebagai pengajar, fasilitator,
tapi juga minta perhatian dari Bapak Ibu semuanya untuk mengingatkan anak-anaknya. Atau anak-anaknya suruh pulang ya Ibu. Maksudnya suruh pulang tiap 2 bulan, suruh pulang 3 bulan, suruh pulang. Karena ketika anak-anak itu pulang, motivasi itu ada lagi. Tapi nanti kembali ke sini 4 hilang motivasinya. Seperti itu biasanya. Saya juga seperti itu dulu ketika jadi mahasiswa. Nah, di rumah dimarahin, ya nggak lulus, nggak lulus. Motivasinya aku balik hari ini suruh kerjain. Terus berapa hari lagi ketemu teman-teman kita lagi gitu kan. Ya kayak gitu. Itu prodi KPI kita. Prodi KPI kita ada 2 konsentrasi dan kita juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan uji atau untuk menunjuk kompetensi. Kita punya laboratorium, ada podcast, ada kali jaga. Kalau ingin nanti di internet silakan dibuka kali jaga.co. Di situ ada media online punyanya Prodi KPI yang menulis berita semuanya adalah anak putra dan putri Bapak Ibu semuanya. Terus habis itu kita juga di BPPT punya Suka TV, ada Rasida FM, ada di Vicom, dan banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang selain pada pengetahuan tapi juga menunjang pada aspek profesi atau kompetensi profesi. Salah satunya adalah praktikum dan magang. Alhamdulillah ini semester ganjil ini kita kan punya mata kuliah magang profesi. Ini kemarin ada 5 perusahaan dan 5 dinas yang minta langsung kepada Prodi KPI untuk anak KPI magang di instansi mereka. Karena mereka butuh jasa mahasiswa KPI. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata atau Dinas Pariwisata di Yogyakarta. Ada PP di Yogyakarta juga minta. Ada perusahaan lagi kemarin juga yang baru datang dari divisi promosi juga minta ada anak KPI yang magang di sana. Ini juga ada desa di Kecamatan Turi Sleman juga minta mahasiswa KPI untuk magang di sana selama 3 bulan. Mereka diminta bantuannya untuk mengelola website sama mengelola informasi dan teknologi di desa sana. Alhamdulillah ternyata mahasiswa kita juga digunakan gitu. Itu saja Bapak Ibu semuanya sekilas tentang KPI. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon ketupat dicampur sampun. Yang berlepas mohonnya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi adalah pemaparan presentasi terkait dengan apa sih itu program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah disampaikan oleh Pak Nanang. Nah, langsung saja nih, nanti sebelum itu nanti akan ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu wali mahasiswa. Kita lanjutkan dulu. Ya, dari Prodi PMI, silahkan Ibu. Terima kasih. Enggak juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan, Pak Wakil Dekan, dan jajaran dekanat semuanya yang sekarang sudah kembali Bu Dekan, alhamdulillah. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali yang ada di ruangan ini, selamat datang, Sugeng Rawuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Ibu semuanya. Dan yang ada di Zoom meeting, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pagi ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya kita dipecah per prodi ya, kalau sekarang kita digabung seperti ini bagus juga ya. Jadi kita bisa saling mengetahui prodi yang ada di Fakultas Dakwah. Sekilas tentang prodi kami, PMI itu pengembangan masyarakat Islam Bapak Ibu. Tadi saya di bagian absen ada seorang wali, saya jurusan apa? Pengembangan apa? Oh, tadi ada yang seperti itu berdampingan dengan saya pengembangan masyarakat Islam, Bu. Oh iya, gitu. Jadi perlu diketahui namanya sudah populer PMI, tapi bukan palang merah sekali lagi, tapi pengembangan masyarakat Islam. Dan kami lahir sejak tahun 98 Bapak Ibu ya. Alumni-alumni kami pun sudah ada yang menjadi profesor, sudah banyak yang menjadi dosen, sudah banyak yang bekerja di perusahaan CSR Pertamina, sudah banyak juga yang menjadi pejabat minimal di kepala desa dan di tingkat kecamatan, ada juga yang di legislatif seperti itu.
sekilas tentang prodi kami, saya satu-satunya alumni dari prodi PMI UIN Jogja, Bapak Ibu, 2002 masuk PMI, rezekinya di PMI, dan sekarang sama dengan Mas Nanang tadi, dengan Pak Selamat dan semuanya, kita dilantik 2020 ya, saat pandemi saat itu, dan akses layanan pun berubah semua saat itu, semuanya daring gitu. Jadi kita sebagai Kapolri baru waktu itu diuji untuk bisa menyesuaikan pola-pola layanan kepada mahasiswa. Nah, kami memiliki 5 kompetensi. Kalau mungkin Bapak Ibu Pursani nanti di website-nya juga lengkap. Yang pertama, sebagai analis kebijakan, Bapak Ibu. Jadi lulusan prodi PMI ini banyak sekali yang menjadi seorang kepala desa gitu ya, analis kebijakan. Ada juga yang aktif menjadi seorang peneliti, ada juga yang aktif di dinas sosial, kerja sosial, kementerian sosial. Kemudian yang kedua, kompetensi lulusannya menjadi seorang pemberdaya masyarakat. Yang ketiga, menjadi seorang pekerja CSR. Dan ini satu-satunya yang paling diminati tahun-tahun ini, karena baru lulus 1 bulan, 2 bulan, banyak sekali link dari Bapak Ibu dosen yang bekerja di perusahaan CSR. Gajinya mendekati 10 juta, baru lulus S1 itu sudah 10 juta laporan. Gaji saya sudah segini, alhamdulillah seperti itu. Dan mereka bukan karena motif gaji saja, tapi ternyata banyak link, dan itu disebarkan ke adik-adik kelas yang ada di prodi PMI. CSR ini menjadi satu favorit dari kami, karena kami juga tergabung dengan asosiasi yang isinya UGM ya, APMD, Kampus UI, Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia. Jadi kami tergabung dengan asosiasi tersebut. Kompetensi kami yang berikutnya kewirausahaan sosial, dan yang terakhir sebagai pengelola lembaga gitu. Jadi banyak juga yang bekerja di lembaga lazisme, lembaga wakaf, lembaga zakat, dan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya dalam sejak 98 itu Bapak Ibu, di kami juga kami memiliki mitra-mitra untuk praktik pemberdayaan masyarakat. Di setiap prodi agak berbeda prakteknya. Nah, di kami selama 1 tahun, mahasiswa prodi PMI ini dijadikan seorang ahli dalam memberdayakan masyarakat. 1 tahun, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan. KKN saja 2 bulan. Ini 1 tahun. Sehingga mereka benar-benar belajar bagaimana mulai penyadaran, intervensi pemberdayaan masyarakat sampai pada evaluasi dan terminasi. Menjadi seorang ahli pemberdayaan masyarakat selama 1 tahun itu mulai semester 5. Jadi semester 1, 2 itu masih umum, nanti semester 5 agak berat. Nah, ini agak hati-hati secara psikologis, Bapak Ibu agak kencangnya di semester 5, karena mereka mulai udah mikirin praktikum, mikirin mata kuliah banyak sekali, dan itu sudah keprodian seperti itu. Nah, dalam 1 tahun itu kita punya beberapa lembaga ya. CSR Pertamina itu menjadi lembaga favorit untuk praktikum. CSR Wulu, Bapak Ibu, kemudian PKH sudah hampir 10 tahun di PKH itu kita menerjunkan mahasiswa, dan banyak sekali yang sudah bekerja di sana. Kemudian juga di beberapa lokasi yang basicnya itu advokasi seperti sigap, basicnya itu inklusi, advokasi untuk masyarakat difabel. Kemudian di Elkis dan beberapa lembaga, dan terutama di desa-desa wisata. Itu pilihannya diserahkan kepada mahasiswa selama 1 tahun itu. Dan kita sama seperti DKI tadi, KPI ya, kita juga ada praktek yang melalui MBKM. Di Malaysia, insya Allah 5 mahasiswa tahun ini diberangkatkan gratis ke Malaysia, Bapak Ibu. Kurang lebih 1 bulan, gratis. Kemudian yang kedua, di MBKM di Kementerian Sosial, dulu ada pejuang muda. Jadi mereka itu tidak kuliah, Bapak Ibu. Kuliahnya di Kementerian Sosial, pejuang muda, bahkan dapat honor dari pejuang muda itu. Ada program pejuang muda. Kemudian juga ada baru lulus kemarin semester 7 ya, semester 7 ini 3 orang di BRIN ya, Badan Riset Nasional gitu ya, BRIN ini. Nah, mereka juga sama, tidak kuliah, tapi mereka ada konversi mata kuliah dengan praktek-praktek riset, dan mendapatkan
mendapatkan honor gitu. Jadi luar biasa dengan adanya MBKM ini kita bisa menyesuaikan keinginan potensi mahasiswa di PGPM ini. Kemudian terakhir ya, akreditasi FIBA sama dengan DKI ya. Tahun 2022 ini kita 2 tahun menuju akreditasi internasional itu, dan 2022 mendapatkan rekor muri gitu, kemudian mendapatkan akreditasi internasional, bukan lagi A gitu. Kalau A saya gitu, tapi sekarang sudah internasional gitu, internasional. Dan akhirnya juga kita sudah melakukan S2 prodi pengembangan masyarakat Islam. Alhamdulillah, kalau ada Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu yang masuk di S2 PMI, sangat mudah kontak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan ke tadi selanjutnya, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang masih penasaran, Ibu belum memperkenalkan diri dengan namanya siapa gitu. Nah, kalau ketik aja di Google Bapak Ibu Aminah Pekaramah itu muncul semua berita saya tentang belakang di balik baru. Saya kalau saya Aminah, tapi di Google juga ada. Nah, ternyata terkesima sama moderatornya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Aminah dari Prodi PMI, luar biasa sekali. Dan langsung saja kita beralih ke prodi selanjutnya dari Prodi Manajemen Dakwah. Coba, oke, baik rawat ya, dari Prodi IKS lebih dahulu ternyata ya. Oke, maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dekan Pak Dekan yang hadir hari ini dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya mohon izin saya tetap menggunakan masker karena saya sedang tidak sehat. Sudah seminggu ini flu belum sembuh-sembuh, jadi daripada nularin banyak orang gitu, lebih baik virusnya buat saya sendiri. Ya, karena cuacanya juga sedang tidak mendukung ya. Bapak Ibu semuanya tadi saya di situ kedinginan, di sini ternyata masih dingin juga. Baik, perkenalkan saya Abuda Mufilati, saya Sekretaris Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ibu Kaprodi, Bu Siti Soleha, karena sedang ada dinas pengabdian masyarakat Banjarnegara gitu ya, jadi sudah janji itu. Sebelum saya ingin tahu kalau boleh, kalau di ruangan ini yang putra atau putrinya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial boleh angkat tangan, Bapak Ibu. Namanya saya kenal Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau tadi sudah membanggakan ya masing-masing keunggulan gitu prodi masing-masing. Kalau IPS ini kami pernah lahir paling belakangan, paling terakhir. Jadi ini ibu saya. Ya, dulu prodi IKS sebelum lahir kita menjadi bagian dari prodi pengembangan masyarakat Islam, menjadi konsentrasi. Tapi kemudian setelah sekitar 2 tahun gitu ya, 3 tahun, kami berdiri sendiri menjadi prodi tersendiri sehingga sebagai prodi yang paling akhir. Nah, tetapi yang membedakan memang afiliasinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan ke Kemenak gitu ya. Nah, kita ke Kemenak dan juga ke Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saringan IKS itu ada seleksinya, ada kita melalui PT yang perguruan tinggi umum ya, bersama-sama dengan
UGM, terus kemudian ada UI, ada Unpad dan yang lain-lain. Gitu. Jadi yang itu yang Sunan Kalijaga, sehingga memang kalau lewat jalur yang umum hanya ada beberapa, hanya ada kan kalau yang di Fakultas Dakwah gitu. Nah, lulusan putra-putri Bapak Ibu semua, insya Allah kalau bisa sudah lulus adalah akan menjadi pekerja sosial. Pekerja sosial itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial. Ada banyak, ada kemiskinan, ada mungkin bencana juga, terus kemudian anak terlantar, korban kekerasan, kemudian pengungsi ada terpencil. Kalau di dinas sosial atau di Kementerian Sosial ada sekitar 22 jenis. Ada 22 jenis masalah sosial atau pemerlu kesejahteraan sosial. Jadi kerjanya memang terbesar ada di wilayah Kementerian Sosial. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di kementerian-kementerian yang lain. Jadi ada pekerja sosial di rumah sakit, juga ada pekerja sosial medis, ada pekerja sosial di lapas gitu ya, di lembaga pemasyarakatan gitu. Ada juga di perusahaan-perusahaan itu juga ada. Nah, selain menjadi pekerja sosial, bisa juga menjadi pendamping masyarakat atau pekerja sosial komunitas, kami menamakannya, untuk mendampingi program-program pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi memang agak ada irisan ya, sedikit beririsan dengan PMI, sedikit beririsan dengan DKI. Cuma memang tadi karena ini dia lebih di bawah Kemendikbud begitu. Nah, yang bersama dengan kalau disebut jadi konselor, gitu ya, ada namanya pekerja sosial sekolah, tetapi di Indonesia mungkin lebih banyak dikenal bukannya, tapi lulusan kami menjadi guru BK juga gitu. Jadi wilayah peluang kerjanya bisa banyak. Di lembaga-lembaga filantropi Islam juga ada salah satu lulusan kami menjadi direktur klasis di satu daerah, dan juga yang bekerja di masyarakat menjadi apa dan sebagainya. Nah, terus kemudian di lembaga pelayanan sosial, nanti rehabilitasi Kementerian Sosial atau milik swasta juga bisa gitu, karena sekarang ada peraturan pemerintah bahwa semua lembaga kesejahteraan sosial, lembaga yang menangani tadi 22 pemerlu kesejahteraan sosial itu harus punya pekerja sosial. Jadi itu peluang yang terbesarnya ada di situ. Ada 147 SKS kami. Tapi memang ini ya, kalau di antara teman-teman prodi yang lain, praktikum IKS ini paling banyak gitu, karena kita ada 3 praktikum gitu, 3 praktikum yang pengaturannya dan jamnya juga sangat ketat gitu, karena kami harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Pekerja Sosial, Asosiasi Perguruan Tinggi Pekerjaan Sosial se-Indonesia. Jadi praktikumnya harus disamakan dengan yang di lulusan UI, yang lulusan Unpad, lulusan STKS gitu. Nah, alhamdulillah karena praktikum kami memang banyak, sampai 3 kali praktikum itu, lulusan prodi IKS mereka bisa langsung mengikuti. Jadi setelah lulus atau bahkan sebelum lulus, jadi praktikum itu semester 7, setelah itu mereka boleh langsung mengikuti sertifikasi pekerja sosial.
gitu. Jadi perguruan tinggi yang lain belum tentu. Jadi yang baru bisa mengikuti sertifikasi pekerja sosial itu di Indonesia itu baru 4 STKS Jember, prosesnya Jember, terus kemudian Makassar 1 dan UIN Sunan Kalijaga. Karena tadi kami praktikumnya sampai 3 karena ada persyaratan praktikum maksimal harus atau minimal itu harus 12 SKS. Nah, kami memenuhi persyaratan itu. Nah, perguruan tinggi yang lain ada kasus di Jakarta juga, di UIN Jakarta, tapi belum bisa mengikuti sertifikasi pekerja sosial karena jam praktikumnya masih kurang memenuhi. Itu jadi banyak alhamdulillah yang banyak yang lulus gitu ya, jadi menjadi pekerja menjadi pekerja sosial yang sudah bersertifikat. Itu saja, saya kira kayaknya udah ditegur-tegur nih sama yang di samping. Terima kasih, saya serahkan ke Mbak Moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pemaparan presentasinya dari IKS ya tadi, dan nanti bisa Bapak Ibu wali mahasiswa untuk bertanya jika masih ada yang mengganjal seperti apa, nanti ada di sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita ke selanjutnya, narasumber kita selanjutnya ini dari manajemen dakwah. Ya, monggo silahkan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Bapak Ibu Kaprodi yang di lingkungan Fakultas Dakwah, dan yang saya muliakan dan saya hormati pula Bapak Ibu Wali dari mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Nurmadiansyah. 2020 diamanati untuk megang prodi manajemen dakwah. Dengan kami ada di, saya tidak perlu berpanjang lebar bahwa di prodi manajemen dakwah itu ada 3 konsentrasi. 3 konsentrasi, pertama adalah SDM, sumber daya manusia, keuangan, KUI, dan yang terakhir manajemen haji dan umroh. Dari paparan dari prodi-prodi yang lain, prodi-prodi yang lain adalah targetnya adalah mereka bekerja. Tapi untuk MD sendiri di manajemen dakwah targetnya adalah mempekerjakan orang. Jadi kebalik. Jadi bagaimana orang-orang bekerja dengan MD aja. Jadi seperti itu. Jadi unggulan kami ada manajemen haji dan umroh, dan saya yakin mau PMI, mau IKS, mau BKI, mau yang di mana-mana pun mereka tetap butuh MD. Terakhir targetnya adalah rukun Islam yang kelima, haji, ya kan. Mereka kalau sudah punya duit, ngabdi di IKS, di BKI, di KPU dan lain sebagainya, ujung-ujungnya haji itu turun kan gitu kan. Nah, di situ kami mahasiswa mencetak bagaimana sebelum lulus juga banyak yang sudah beberapa mendirikan KBIH di masing-masing. Saya berprinsip jadilah raja-raja kecil di daerah Anda masing-masing. Jadi mempekerjakan orang, dan kita latih mereka ada kita tahun ini menargetkan untuk menjadi petugas haji dan lain-lain. Kita ada sertifikasinya juga untuk masing-masing KBH di daerah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau mendirikan silakan datang ke kita sertifikasi, dan Bapak bisa dengan jamaahnya masing-masing bisa kita bantu untuk memberangkatkan. Ya, alhamdulillah banyak sekali mahasiswa sebelum
belum lulus mereka sudah punya duit, didatangin duit kan gitu. Target kami adalah tidak mencari uang, tapi uang itu adalah mencari kita. Insya Allah begitu. Dan itu terbukti ya, seperti paparan dari prodi-prodi yang lain. Meskipun beberapa kita di awal proses dakwah itu menargetkan bahwa ada pertama yang kami pahami adalah PMI. PMI itu adalah mereka akan mensurvei masyarakat Islam di lingkungan kita. Setelah itu ditarik ke atas hasil survei dari jurusan prodi PMI itu ditarik oleh IKS. Kesejahteraan mereka bagaimana. Banyak yang ketimpang dan lain sebagainya. Kesejahteraan ekonomi. Setelah itu hasil dari mereka, hasil dari IKS ditarik lagi ada BKI di situ. Jadi orang-orang yang susah dan sulit dan berdarah-darah itu dikonsider sama BKI. Nah, harus BKI strateginya seperti apa? KPI masuk di situ lewat media dan lain sebagainya, nyari di YouTube, nyari obat dan lain sebagainya gitu. Hasilnya apa? Mereka nanti di bawah kendalinya MD semua, Bapak Ibu semua. Jadi itu dengan ada tiga akselerasi itu, kami siap untuk menunjukkan mahasiswa untuk kenapa ada SDM. Jadi akan melihat ini kemampuan IKS sampai KPI itu sampai di mana. Mereka di situ. Dan untuk LKI, nah itu adalah berapa sih bayaran mereka gitu ya. Nah gitu itu. Jadi insya Allah kita masih dari setelah itu setelah tidak ada hutang, tidak ada sakit, baru mereka akan haji kan gitu. Insya Allah begitu. Amin. Ini yang namanya kecapkan nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Yang lainnya itu lewat. Jadi kita santai-santai saja, tapi serius kan gitu. Satu kalau ending kan tambahan. Jadi nanti Bapak Ibu insya Allah tidak usah ragu dengan jurusan MD. Meskipun ya saya begini, tapi alhamdulillah saya masih oke lah gitu. Dan saya ingin mahasiswa kami menjadi raja-raja dan ratu-ratu kecil di daerah masing-masing. Insya Allah itu. Dan kita akan ajarkan bagaimana strategi untuk memonopoli masyarakat itu supaya ikut dengan kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarik atas paparan dari presentasinya dari manajemen dakwah, luar biasa sekali ya tadi. Dosennya pun lucu ya, humoris. Oke, baik kita langsung ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana nanti prodinya itu seperti apa, terus kemudian atau ada sesuatu yang masih mengganjal dan apa kurang mantap gitu untuk mengkuliahkan putra di fakultas data, nanti bisa bertanya dan akan dijelaskan lebih lanjut lagi supaya lebih mantap dan lebih yakin begitu. Oke, maka silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Bapak. Manggil saya Mbah Sri. Sekiannya begitu. Saya dari Kampung Samin, Cebrung Boro, maka dipanggil Mbah Sri Samin. Pernah sedikit aja mahasiswa dititipkan ke saya untuk ikut sidang di Mahkamah Konstitusi untuk melestarikan keistimewaan Yogyakarta. Saya juga bersama ini dosen-dosen umum, beberapa dosen menjadi saksi ahli kala itu. Ini perkenalan saya. Saya ada di Fakultas Komunikasi. Namanya Anissa Saira Kulitin. Yang ingin saya tanggapi maupun bertanya adalah hanya universitas berkepentingan tinggi itu seperti pengadilan. Mahasiswa seperti diakui. Universitas itu adalah
Tapi untuk proses belajar dan mengajar, yang belajar mahasiswanya, yang mengajar gurunya dan diri. Tapi orang-orang ini tahu dalam karena dari selatan menunjuk saya sebagai ketua divisi ini, warga Jogja Istimewa atau ketua rakyat aktif Yogyakarta saya. Setelah itu saya orang tua dan ditunjuk ketua rakyat aktif Jogja. Kalau itu mahasiswa 18 mahasiswa dari beberapa universitas tidak dulu untuk misalnya satu persatu saya identifikasi, saya advokasi. Saya ketua International Conference. Saya praktis ya, membuat di negeri tidak berbeda. Ini ada peran dari para dosen masing-masing ini. Ketika menjelaskan ini biasa dari masing-masing ini mahasiswa membutuhkan ilmu dan itu dengan harapan saya selalu visi misi kalau dalam belakang panjang visi misi tujuan adalah Al-Quran. Ini prestasi ini dari cukup luar biasa. Ini adalah Indonesia Nusantara atau Indonesia Nusantara atau bangsa Indonesia. Manusia kita sebenarnya ada di sini. Semoga jalan sama. Dengan saya tips pelajaran berulang dari saya keliling ke 99 masjid Mataram bersama belajar di Jakarta. Dalam hal ini saya berharap ini ada tulisan bukan hati, tapi betul-betul. Pertanyaan saya, kesulitan pembayaran untuk pembayaran kan tadi dijelaskan tentang pembayaran sistem perkuliahan dan layar pertama tadi sistem pembayaran kalau tidak bayar tidak bisa masuk sistem. Saya tidak begitu. Saya juga tidak bisa masuk sistem ini. Kalau sudah penjelasan awal tadi seperti hakim, miris zaman seperti ini. Kalau Pak Jokowi membuat KIP, Kartu Indonesia Pintar, pasal 33 itu 45 sehingga hasil ini sumber energi, sumber minerasi dikelola oleh orang asing. Mestinya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan cuma untuk Indonesia belajar, malah untuk merdeka bisa belajar, untuk merdeka sejahtera, bagi yang berlanjut kesejahteraan. Ada mahasiswa yang dengan belajar, menjelaskan Indonesia. Setelah aku ini dalam rangka menjadi saya yang saya ceritakan tadi adalah cerita saya dengan bahasa Jepang. Tapi sekarang saya kelanjutan mengambilnya buka rumah mahasiswa saya senang dan saya berlalu semangat di sebelum kali juga ini.
Saya sedang diminta penonton untuk melanjutkan dengan mahasiswanya. Dan ini istimewa dari 186 kata kanan untuk bisa menjadi keistimewaan. Dan juga katakan yaitu 45 satu yaitu keistimewaan keraton. Tapi dalam hal ini menjadi wakil dari agensi percepatan kemerdekaan dan kesatuan membuat kemerdekaan. Untuk kemerdekaan sekarang menjadi kemerdekaan negara. Jadi ini menjadi kemerdekaan khusus. Saya sudah juga saya untuk mendapatkan alih sekian atas kata yang salah kira mengikhlaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Sri atas pertanyaannya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan KIP atau terkait dengan beasiswa ini. Jadi kalau terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya, insya Allah kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan selalu share atau menginformasikan kepada mahasiswa semuanya terkait dengan kesempatan beasiswa. Jadi kita di sini tidak hanya KIP, semua peluang beasiswa akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Nah, nanti tinggal ada dari mahasiswa itu yang memenuhi syarat dari syarat-syarat yang disampaikan atau ditentukan oleh pihak yang menyediakan beasiswa. Jadi kita memang ada banyak pihak yang kerjasama dengan kita untuk pemberian beasiswa ini. Hanya kemudian biasanya beasiswa itu akan kita sampaikan melalui web kita. Di website kita itu ada penawaran beasiswa. Jadi monggo silahkan diakses saja dan tidak hanya KIP, jadi nanti akan kita menginformasikan semuanya terkait dengan peluang-peluang itu. Begitu saja, Pak. Ya, Sri, matur. Tahun kemarin itu sangat banyak Pak yang menawarkan kerjasama dengan FDK untuk beasiswa, baik itu dari seperti halnya rokok, kemudian CSR Pertamina, kemudian dari kontren, bahkan ini saya kira ada di sini ada 30 beasiswa dari kontren ya, yang kebetulan ini masuk di IKS ya. Jadi untuk beasiswa sangat mungkin Pak untuk mendapatkan. Untuk khusus untuk yang KIP, karena yang disebut oleh Mbak Sri tadi KIP, khusus untuk KIP dan mahasiswa yang mendapatkan itu sudah dijatah oleh pemerintah. Tidak boleh, bukan tidak boleh, diharapkan 5% ya dari jumlah mahasiswa yang ada di FKK ini. Kemarin ketika awal, saya kira mungkin nanti putra Bapak dan juga Bapak Ibu sekalian, itu di awal, mulai dari kemarin ya, ini sudah ada Pak yang sudah membawa KIP itu. Dan sudah diproses ya, sudah diproses oleh PNU ya, universitas. Ya, mudah-mudahan kalau memang belum, mudah-mudahan karena itu harus dari desa Pak untuk menjelaskan bahwa ini memang pantas untuk bisa masuk di KIP. Kalau itu sudah ada beberapa penjelasan dari
desa ini kami tidak bisa menolak, Pak. Pasti diterima oleh kami dan masuk dalam skenario KIP. Ada juga lazisme dan juga lazisme ya. Ada juga yang dari kampus itu prestasi dan juga ada yang dari bisnis kampus ya, dari dosen-dosen. Jadi dosen-dosen itu mengumpulkan dana, kemudian ada yang mengelola dan dana itu untuk beasiswa. UPZ ya, UPZ itu juga ada. Intinya ada juga Bapak tidak melewati beasiswa seperti itu, tetapi mahasiswa itu aktif mengikuti berbagai kegiatan ya, kemudian menang lomba, bahkan ada yang sampai dapat 10 juta, Pak, 15 juta. Kemarin mahasiswa apa itu? KPI ya, yang dapat dapat 40 juta, tapi sudah dijelaskan ya, dapat 40 juta dari Pemda Sleman. Ya, malah itu bisa membiayai orang tua. Ya, itu ada mahasiswa. Jadi kita ada unit, Pak, untuk bisa mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, kemudian mencarikan peluang-peluang untuk mengikuti event-event yang baik nasional maupun yang internasional. Jadi mohon dengan kemudian yang beasiswa dan itu memang salah satu persyaratannya harus hafid dan hafidah ya, dan sudah ada di sini 30 orang yang mudah-mudahan nanti akan semakin baik dan kebetulan lalu dipesantrenkan. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya, tapi memang tidak mungkin kalau semua 498 itu dapat beasiswa semua. Kalau kita mengharapkan dapat beasiswa semua gitu ya. Jadi kalau ada sekitar 10%, 15% itu kami sudah sangat bersyukur karena keberlanjutan dari program ini bisa dicapai. Ya, walaupun kita ini negeri, tetapi kita ini Mbak Sri. Kita itu Universitas Islam Sunan Kalijaga. Jadi sangat berat bawaannya seperti yang dikatakan oleh Mbak Sri tadi bahwa Sunan Kalijaga gitu ya. Kami lihat, tapi kalau itu itu sudah merupakan bagian layanan TPI. Jadi sudah tidak negeri 100%, Mbak. Jadi sudah menjadi layanan umum. Kita ingin kepada TPNBH ya, TPNBH itu perguruan tinggi yang segala sesuatunya sendiri, sudah terlepas dari pembiayaan negara. Itu seperti kalau di Jogja itu UGM sama UNJ. Ya, UGM dan UNJ ini baru 1 tahun kita sudah mengarah ke situ. Tapi memang berat, harus usaha, harus banyak ininya, dan yang paling berat bagi kita adalah pasar itu kelas menengah ke bawah. Jadi kalau mahasiswa kita lalu dimintai UKT 11 juta, 12 juta, rasanya kami tidak terlalu berpihak, kira-kira seperti itu, Mbak Sri. Untuk itu kita sekarang masih alon-alon, ya sudah BLU. BLU itu memang sebagian biayanya dari pemerintah, sebagian memang kita upayakan sendiri dari hotel dan seterusnya, termasuk dari dari UKT mahasiswa. Jadi sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, mungkin Mbak Sri belum tahu ya, saya ketika saya sampaikan itu ya, keadaan secara status PMBH sih itu kami mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu tambahan dari saya ya, mudah-mudahan bisa tapi sekali lagi mohon kepada mahasiswa dan Bapak putra-bapak untuk selalu berita-berita yang ada dan mahasiswa-mahasiswa.
Biasanya ya, biasanya datang ke sini kemudian bisa diakses. Begitu juga untuk Nyunsel, sebetulnya kita tidak ingin mempromosikan rokok, tapi juga rupanya rokok memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Yang kami sedang usahakan Pak ini, bagaimana agar Pemda itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah berhasil kami hubungi. Itu salah satunya adalah Kabupaten Jember, misalnya mana ya lagi ya, yang sudah ada beberapa mahasiswa dari Jember yang dapat beasiswa dari Pemdanya. Saya kira Pemda itu tidak terlalu berat ya untuk membiayai mahasiswa, misalnya 1 tahun buat orang UKT misalnya 5 juta, itu saja UKT, cukup UKT atau juga dengan fasilitasnya dan seterusnya. Saya kira itu tambahan saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kami senang hati menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian. Salah satu masalah atau problem besar yang kita hadapi adalah dosen itu kalah pintar sama Google. Jadi, dosen itu kalah pintar sama Google. Sekarang ada teknologi namanya AI. Mahasiswa ngetik bikin skripsi, otomatis AI itu langsung membikinkan. Dosen kasih tugasnya dimasukkan ke AI, otomatis tugasnya langsung jadi. Artinya apa? Bahwa kita masuk pada sebuah peradaban di mana semua ilmu dibuka. Dulu kita cari ilmu itu sulitnya bukan main. Kita mau baca buku itu ke perpustakaan, beli buku itu sulitnya bukan main. Sekarang tinggal klik Google saja, ilmu sudah ada semuanya. Bahkan dosen kalah pintar sama Google. Artinya begini Bapak, ada sebuah transformasi. Dulu kita dikenal sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi karena perubahan peradaban, kita menjadi lembaga pembelajaran. Ini tanggung jawab besar kita bagaimana mengembalikan lembaga pembelajaran kita menjadi lembaga pendidikan. Kalau pembelajaran mengantarkan orang untuk pintar saja, tapi untuk mendidik belum tentu. Nah, ini sekarang seperti itu tantangannya. Tantangan kita bagaimana mengembalikan lembaga pembelajaran menjadi lembaga pendidikan seperti dulu yang mendidik dan sebagainya. Itu perlu tanggung jawab kita bersama. Dosen fungsinya bukan sebagai guru sekarang, Pak. Dosen hanya sebagai instruksi, mengevaluasi dan mengawasi dan sebagainya. Memberikan contoh menggunakan ini. Itu tugas dosen. Tidak menggurui, yang lebih formal mahasiswanya, karena mahasiswanya lebih canggih hafal aplikasi AI daripada dosennya. Itu. Yang kedua, perlu juga ini pelibatan Bapak Ibu semuanya dalam mengawasi anak didik Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai terjadi problem seperti yang beberapa tahun yang dulu. Bapaknya mengeluh kepada saya, Pak. Saya punya APA. Bapaknya telepon saya, ngeluh sama saya. Anak saya itu kemarin minta uang 10 juta. Katanya untuk daftar Facebook. Artinya apa? Ini ada ketimpangan teknologi yang sangat jauh ya. Daftar Facebook saja minta uang 10 juta. Saya tanya anaknya, Pak, kamu daftar Facebook harus? Iya, Pak. Daftar Facebook kan harus punya laptop juga, Pak. Oh, pinter juga ya. Pinter juga. Harus membeli ini ya. Dulu kan pakai koneksi, apa itu ya? Namanya apa? Dulu itu konektor untuk internet dan sebagainya. Oh iya, daftar Facebook harus beli ini dan sebagainya. Ya bapaknya ya mengiyakan karena bapaknya artinya apa, bahwa orang sepuh dulu itu kan tidak tahu teknologi dan sebagainya, apalagi sekarang. Saya salut dengan Mbak Sri yang walaupun sudah sepuh tapi kawasan tentang teknologinya juga saya pikir saya lebih. Pak Nur, alhamdulillah, ini udah dari khususkan untuk bahasanya
Basri nanti berpengaruh sebagai asal, ya Allah, dari asal beasiswa satu silaturahmi kita berhasil. Saya terima kasih kepada beliau masih bersama masuk ya nanti kemudian bagaimana kita bisa berikan kenapa kakak memang disampaikan Kak Nana kalau anak itu ya Allah Saya juga masih punya perasaan. nah saya mendukung mahasiswa yang presentasinya tentang selanjutnya. Terima kasih ya Allah, barakallah. Jangan teruskan. Alhamdulillah itu rezeki dan berkah. Itu mawon, jadi kita intinya mohon juga bimbingan Bapak Ibu sebagai wali mahasiswa juga memberikan monitoring dan evaluasi terhadap teman-teman terhadap mahasiswa. Tadi itu sistemnya itu bisa mengontrol, dulu nggak bisa. Dulu wali mahasiswa tidak mengontrol anakku kuliah enggak ya, lulus apa enggak ya, terus sudah bayar apa enggak ya, itu berapa ini, lulus apa enggak ya, dan sebagainya. Saya berharap juga keterlibatan dari wali mahasiswa untuk bisa memberikan kontrol sehingga targetan kita itu tercapai. Salah satunya adalah satu, lulus tepat waktu, yang kedua adalah ketika lulus dia juga dimanfaatkan oleh dunia usaha, dimanfaatkan oleh dunia kerja, dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu saja, Mas Temun. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban tadi dari pertanyaan Basri, dan alhamdulillah juga langsung diberikan beasiswa dan langsung dijawab doa-doanya oleh Allah begitu ya. Oke, baik. Karena kita juga harus mempersingkat waktu, kita berikan satu penanya lagi dari yang Zoom. Yang secara online, Bapak Ibu wali mahasiswa ada yang ingin bertanya? Oke, kita banyak ya, kita pilih salah satu aja yang mungkin pertanyaannya mewakili dari semuanya. Baik, saya bacakan. Saya wali dari mahasiswi Mona Jazilan Waida yang mengambil jurusan manajemen dakwah. Pertanyaannya adalah, bisakah bayaran UKT-nya dikurangi, Pak? Kebetulan anak saya UKT-nya di angka 4.200.000. Nah, baik, kita mintakan jawaban dari Bu Deka. Jadi saya kira tidak ada yang tidak mungkin ya. Monggo yang menginginkan nanti di semester depan itu ada. Kalau ini mahasiswa baru ya, kalau mahasiswa baru nanti di semester 3 ya, dengan melampirkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan, misalnya satu ada lah nanti putra putrinya untuk bisa melihat ya. Jadi memang kami membuka ruang untuk banding UKT ya, jangan khawatir. Kira-kira memang kuliah di itu dengan DPK, bayarannya makin DPK. Nah, kalau di sini rata-rata di Saten dan juga dengan itu DPK itu sebulan 750 ya, ada yang 500. Tapi di sini satu semester ada memang yang KIP itu ya, UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4, UKT 5. Nah, kami memutuskan UKT itu berdasarkan pada data yang memang sudah ada. Diceritakan oleh Bapak Ibu semua adalah putra-putrinya. Nah, kalau misalnya sampai pada UKT 1 misalnya,
Itu memang kami datangi ke rumahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terjadi memang ketika kami berpikir ya tim yang mendatangi adalah kalau UKT 1 itu memang itu harus terdiri dari apa bawahnya kan lantainya itu tidak selesai, tidak lantai itu mendapat dari tanah. Kemudian temboknya itu tidak bertembok tapi kayu, tapi bukan kayu sekarang bukan, tapi ini dari kayu. Intinya bahwa itu pantas di UKT 1. Nah, yang ketiga itu memang kewajiban Bapak Ibu sekalian dilihat dari listriknya, betul, dilihat dari rumahnya, kayaknya tinggi. Makanya dari sekian itu yang didatang ini memang ada yang diloloskan, terutama ketika Bapak Ibunya sipil. Itu kami memang harus Bapak Ibunya sipil itu memang kami langsung dimasukkan kepada UKT terlibat. Tapi kan bukan menjadi harapan kita kan, UKT 1 menunggu itu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi nanti bisa banding UKT. Kalau sekarang karena sudah masuk di sistem, jadi itu kita harus sangat panjang sekali urusannya. Jadi untuk mahasiswa baru memang kami tidak membuka banding UKT. Mengatakan Bu, siapa tadi? Bapak ada Ibu tadi. Jadi begitu saja. Ada yang lagi Mbak? Berserang itu bertahun itu suami saya masuk sedang dulu setelah itu sudah kami tapi tetangga ketika di masalah itu salah cerita tersoal terus saya tidak kenal karena kemudian cerita tersuka saya itu saya sampai itu yang menerima itu harus satu kita buatkan yang tapi ini sejarah kesejahteraan sosial kebetulan ini tahun 2020 PKS PKS kalau misalnya teman-teman yang satu
saya cukup sambil berkomunikasi dengan juga saya tersebut kalau itu apa namanya satu anak dan kedua tapi itu kemudian jangan sampai sama itu yang sangat jelas sosial itu saya sampai di sekali itu hal yang tentang malah aku untuk seksual bermalam apa yang jadi ya sosial masyarakat itu mengatakan semua yang tentang setelah ini kita bisa saya saya setelah itu sengaja saya sama tapi kalau semua orang sangat kita sosial profesi itu sangat perlu saya bangun kalau mampu saya oke karena anak saya ada vaksinasi tidak lulus tes tidak lulus anak akhirnya saya harus semangat itu harus kuliah sampai bekerja nggak bisa terus sekarang sementara kita kerja sosial saya untuk membayar upahnya lainnya juga seperti kemarin saya terus selalu di akhir saya harus mengindahkan dari saya siap saya karena dengan sangat kalau kita ada ini super tahu ya kalau pasti itu kan jadi kalau kami harus ada langsung jadi terus aku ya mengatakan kalau lagi sesuatu nanti dan juga menjadi dari partai ada tidak setiap tahun itu sampai kalau tidak sampai termasuk karena itu sendiri sekarang ya sekarang itu sampai apa cara dalam saya itu bahwa itu sebenarnya Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang mahasiswa sekalian yang sudah hadir di ruangan ini tentunya untuk silaturahmi dan juga tadi perkenalan dan mungkin nanti untuk keluhan-keluhan yang dari mahasiswa semua jauh ada solusi begitu ya dari komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung putra-putrinya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan nanti ke depannya putra-putrinya bisa menjadi sosok teladan juga nanti ketika pulang kampung bisa menjadi, tapi kalau kata Pak Torik, raja-raja kecil di masing-masing kampungnya. Kesempatan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, baik. Sekali lagi mohon maaf dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Saya ucapkan hati-hati di jalan dan akhirnya saya berhasil beserta dengan Bapak Ibu dosen dan juga guru yang sudah menemani kebersamaan pada kesempatan hari ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.